Novel. Emang punya novel? Bukan lah. Bukan. Oh bukan. Oh beda. Enggak gue baca. Cuman hitam-hitam doang berbaris. Bukunya lupa cuy. Ya udah, tugas dulu maksudnya sembari aku ngambil. Nanti antum siapin dulu ya. Kemarin tuh seni menata hati ya. Kayaknya udah sih, udah aku kasih pertanyaan sih. Gini deh, siapin 3 akibat dari seni menata hati. 1 orang 3 ya. Aku mau ngambil buku dulu. Akibat seni menata hati. Oh yang positifnya. Mana? Ada kelasnya berarti satu kan itu harus kebagian semua ya. Kalau diinisialin ya, Haryadi sama Arehan gitu. Satu Haryadi, satu tuh kan untuk 2 orang. Ini satu berarti kebagian semua, berarti aku juga ikut ya. Oh, ada ini. Ada kelas Kang Dodi. Akibat menata hati. Menata hati kamu tuh apa? Yang menata hati itu yang merendahkan hati, terus Luaskan niat. rendahkan Ikhlas. hati, hadirkan cinta. Kalau nggak Itu tuh salah 3 doang. Satunya lagi ada 4 dia. emang iya, Ya, luaskan hati. cuman Ikhlas. 3 deh. Emang Ikhlas, 4? hadirkan cinta. Udah lah 3 ganteng. Akibat Ya, akibatnya apa? akibatnya kepala jadi pusing. Akibatnya jadi nyaman gitu, jadi terjebak di zona nyamannya si dia gitu. Zona nyaman. Pasti kalau ada zona nyaman pasti ada zona nggak nyamannya dong. Ya itulah. Dimana ada bencana, disitulah kita diuji. Beneran deh. Jadi makin sini makin dewasa nih kamu mantap. Woi, Bukan. Akibat menata hati. 1. Hadirkan niat. Luaskan niat. 2. Ikhlas. 3. Hadirkan cinta. tetap aja kalau kata kamunya sudah lurus nih niat, udah sampai tujuan, bengkok tuh niat. Luaskan niat. Terus niat tuh gimana nih? Niat. Jadi maksudnya semua diambil positif. Tanganannya jadi kasar nih. Kulit panggul. Mana udah enggak ada itu kan, kata kena juga digaruk-garuk gitu tuh. Masih nih, Tuh, pegang mana? ini. Gak apa-apa lah, kayak pekerja keras. Tapi anak mah udah. Coba salaman nanti. Biasanya lembut banget. Kok tanganmu gitu katanya. Tadi udah Aku udah mulai bekerja. udah kerja gitu. Mulai Jadi kalau bangunan pegang-pegang tadi. kayak gini-gini nih agak kuli. Iya. Kasihan ya itu ceweknya kalau tangan kayak gini. Banyak. Lecet ya. Banyak cowok kayak gitu. Aduh. Gimana? Udah. Boleh deh, langsung aja. Dendi, silakan. 3. Coba Den, apa Den? Arehan dulu lah. Lo, tadi yang ditunjuk siapa? Aduh, siap. Double dong dia ikut public speaking. Tadi udah. Jadi apa sih? Apa doang? Dia mau ikut nggak? Nggak apa-apa, ikut aja. Ikut Gak apa-apa lah, ikut Sampai aja. nunggu jam 10 kan masih lama. Itu yang seni mata hati yang luruskan diri itu ya. Luruskan diri. Luruskan diri. Luruskan diri, terus apa? Cuman 3 emang. Poin-poinnya cuma 3. Luruskan niat, terus rendahkan hati. Itu kan Hadirkan contoh cinta. kan. Hah? Itu contoh dari seni menata hati. Cuman akibat dari antum melakukan itu tuh apa gitu? Akibat. Oh, efek positifnya. Jadi hasil dari itu gitu. Ah. Kan antum kan disuruh untuk meluruskan hati. Emang apa sih yang akan kita dapatkan setelah kita meluruskan hati gitu? Oh, enggak dijelasin gitu ya. Oh ya, kalaupun belum ku jelasin,
Antum kan ini kan makanya aku bilang cari akibat seni menata hati. Jadi kira-kira apa sih yang kita dapetin? Misalnya nggak aku jelasin kan mesti bisa dikira-kirain gitu. Misalnya, cuman kayaknya udah sih. Akibatnya Bukan contoh menata hatinya tapi akibatnya gitu. Berapa poin sih? 3 bahagia, poin. bahagia gitu ya. Ya 1 atau 3? satu orang Bahagia, suruh nyari 3. bahagia, senang, ceria. Oke, bahagia, senang, ceria. Selanjutnya Ari, akibat seni menata hati. Akibat kita sudah menata hati lah. Itu positifnya, kalau yang negatifnya banyak nih. Lagi senang ceria. Senang. Udah tadi kayaknya. Iya, kayak kata-katanya gimana dong? Udah. Intinya Senang, boleh sama bahagia, tapi ceria. diksinya harus ada perbedaan. Dendi tadi apa? Bahagia, senang, ceria. Bagi senang. Kan cuma dinaikin tes 1 doang ke atas. Yang senangnya dinaikin ke 1 ya. Ini positif jadi 1. Gitu maksudnya. Terus kedua ceria. Ketiga bahagia. Ya beda lah, bahagia Ganti tuh. posisi doang. Ganti posisi. Beda lah. Kalau bahagia tuh datangnya dari hati. Kalau ceria itu dari perilaku ya. Ini kan- ceria. Senang ya dari senyuman gitu. Beda lah. Beda tuh. Kalau bahagianya tuh meluruskan niat. Kalau bahagia senang senang meluruskan niat. Apa ya kata-katanya dikunci Dendi? Meluruskan niat apa? Rendahkan hati tuh, bahagianya merendahkan hati. Cerianya merendahkan hati. Senangnya itu menghadirkan cinta tuh kan. Tuh kan. Tersusun menjadi 3 bagian. Itu sudah dikunci. Oke gak? Oke dong. Iya Oke gak? dong. Iya dong. Aduh. Bener gak? Bener dong. Lihat. Atau mau lewat dulu? Lewat dulu. Ya. Boleh Rehan. Pusing sudah diambilnya. Ngambil yang negatifnya banyak nih. Kalau kita diputusin jadi gimana tuh? Oh iya. Oh iya, hati menjadi lapang menerima segala masukan-masukan orang gitu ya. Bisa. Terus Sebutin dulu aja. eh, mampu menguasai suasana. Satu lagi menguasai suasana sama hati menjadi lapang. Tadi pertama apa tadi? Lalu lupa lagi. Yang pertama tuh mampu menerima Oke. segala masukan-masukan yang ada kan dari orang lain maupun saran maupun kritik. Yang kedua mampu menguasai suasana. Terus yang ketiga ya sama sih poinnya kalau udah jadi satu ya. Yang ketiga nah ubah deh. Nggak apa-apa. Saya diksinya ada berbeda kok. Oh iya, hati menjadi lapang. Itu sih. Hari. Mie Indomie isi 2. Sumpah nggak? Sumpah. Apa kata-katanya? Syukur. Supra. Tunggu dulu, diskusikan.
Gimana? Bersyukur, ikhlas, Oke, bersyukur, ikhlas. apa satu lagi? Itu kita lah. Tulus. Tulus. Hati-hati di jalan, Tulus dong. teman hidup apa labirin tulusnya. Labirin dong. Sebenarnya gini, seni menata hati itu akibatnya adalah seni menata diri. Jadi kan seni menata hati ini misal kita udah selesai nih. Berarti apa? Misal kita udah selesai menata hati, misalnya contoh dari seni menata diri itu bisa dijadikan akibat dari seni menata hati. Misalnya kita tepat waktu, sorry Ana tadi agak terlambat ya. Nah, tepat waktu, pakaiannya rapi, bersih, wangi, badannya gitu. Itu salah satunya. Juga tadi bisa juga senang. Jadi ketika yang datang sedikit atau banyak tetap senang. Ada yang dengerin atau enggak tetap senang. Kan tapi tadi kalau yang ikhlas itu lebih ke seni menata hatinya. Itu contoh dari menata hati. Karena mesti kan kita kan ada namanya akidah sama syariah kan. Kalau secara akidah ya kita harus tadi ikhlas. Kalau secara syariah ya kita di luarnya ikhlas itu apa? Ya kita tadi misal tetap hadir walaupun yang datang sedikit atau bahkan nggak didengerin atau bahkan kita diusir, tapi kita tetap berusaha hadir gitu. Karena itu problem juga sih, apalagi sekarang dunia entertainment ya. Sekarang kan kalau misalnya kita posting kebaikan itu kan pasti ada yang menghujat kan. Entah apapun yang kita posting itu pasti ada yang nggak suka. Ya kayak Rasulullah gitu kan, apa kisahnya. Rasulullah kan berdakwah itu kan kebaikan, tetap aja ada yang nggak suka. Kalau di sosmed jarang ini ya posting ya kayaknya. Kalau ini sih buat konten gitu bisa nggak ya? Buat konten? Siapa? Ya kalau orang netra. Bisa sih. Paling tata letak kameranya sih mengarah kemana gitu. Kadang suka nggak sesuai. Tapi punya akun media sosial nggak? Karena punya. Hari? Dendi? Kayak TikTok gitu. Punya kan? Punya. IG? Nggak ada. Aku Ada. IG aja sih. Nah, TikTok cuma sebenarnya salah satu melatih public speaking itu juga ini apa dakwah online. Tapi pasti kan kebanyakan malu kan. Itu ada kamera. Ya, benar bener gimana tuh cara dia menghadapi kamera. Aduh. pernah disengaja dikunci. Private ya. Pokoknya udah tersusun rapi di otak pas di depan kamera. Aduh, kok pada hilang gitu. Ya itu sama kayak demam panggung gitu sih. Karena kadang kita nggak pede kan. Itu bentukku di kamera gimana tuh? Aku sendiri jujur aja awal-awal tuh waktu masuk kamera juga takut gitu. Maksudnya nggak pede, nggak berani. Terus waktu disorot tuh kayak udah panas dingin gitu nggak, Dendi? Gemeteran keringat dingin ya, keringat dingin Ya kayak keluar. suasananya nggak nyaman gitu lah. Apalagi kan di kamera. Kalau di upload di media sosial kan berarti abadi kan. Bisa dibilang abadi lah. Walaupun ya bisa dihapus. Cuman itu jejak digital tuh susah banget gitu loh. Misal udah diupload, ya udah kesimpan database-nya Google. Entah dia mau gunain apa, muka kita jadi AI mungkin. Nah tapi nantilah kalau misalnya udah agak lama, anak pengennya sih ada konten dakwah online sih. Jadi di situ tuh itu salah satu ngelatih mental public speaking juga. Karena public speaking tadi nggak cuma offline, online tuh juga perlu gitu. Nah tapi itu mungkin next lah. Karena ya ini materi dulu aja. Berarti kita kemarin seni menata hati. Setelah seni menata hati kita masuk ke seni menata diri. Seni menata diri itu sebenarnya ada banyak. Di sini ada jadilah teladan. Walk the talk, menuntun bukan menuntut. Nah, ini pertama jadilah teladan. Walk the talk itu apa artinya, Rehan? Talk itu TLK ya. Uh-uh. Itu lebih ke istilah sih. Kalau diterjemahin secara harfiah, berjalan untuk berbicara.
walk berjalan, tuh untuk talk berbicara. Kalau harfiah kayak gitu. Tapi jadinya lebih ke istilah itu, lebih ke iya istilah jadinya. Apa istilahnya? Walk the talk ya udah mengalir aja ketika berbicara. Yang anak tangkap gitu ya. Kalau Hari belajar bahasa Inggris nggak? Tapi enggak sampai segitu. Ya cuman kalau yang aku dapetin iya sih, berjalan berbicara kan. Nah tapi kalau yang dijelasin sama dosen Nana ini apa, berjalan sesuai yang diomongin gitu. Jadi kan ada ayat di Al-Quran tuh, Dendi, ayatnya apa Den? Aduh, Kalau nggak salah juz 29 deh, iya nggak sih? Surah apa? 5 apa? 5 takulu nama lataf alon. 28 atau 29? 28 itu As-Saff ayat 3. Boleh dibacain deh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hari Ayat 2 silakan. sama 3. Jemahin deh. belum beres sih ngejarnya. Ayat As-Saff. Artinya sih simpelnya. Rehan tahu arti kompletnya? Belum tahu sih. Belum tahu. Arti simpelnya ini, 5 takulu nama lataf alon. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi itu ada nih kiai misalnya ya, nauzubillah, janganlah kamu berbohong, ternyata dia berbohong. Jadi kayak omong kosong gitu ya. Ya bisa dibilang omong kosong. Omongannya sebenarnya berbobot, ceramahnya berbobot, cuman karena dia nggak melakukan apa yang diomongin, jadinya omong kosong. Oh. Jadi misalnya ada orang tua, oh kamu tuh ke masjid kan, anaknya dipukulin sambil kamu ke masjid, bapaknya sendiri setelah mukulin anaknya pergi, bapaknya malah tiduran. Kan kadang tuh orang tua pengen anaknya lebih baik daripada orang tua, tapi orang tua nggak memberikan contoh, nggak menjadi teladan di sini. Misalnya orang tuanya pengen anaknya jadi hafiz Quran, sedangkan orang tuanya nggak ada kelihatan effort untuk menunjukkan kalau dia juga pengen menjadi hafiz Quran gitu. Jadi anak tuh merasa ya mungkin ya kan orang beda-beda. Ada juga nanti malah melawan gitu loh. Orang tua aja nggak ngelakuin, nyuruh gitu. Nah kalau masalah di pondok aku nggak berani ya, takutnya nanti memancing revolusi nanti. Revolusi jihad. Nah jadi ketika kita menjadi dai itu kita tuh menuntun bukan menuntut. Jadi ketika kita pengen umat menjadi baik, misalnya kan kita dakwah ceramah itu kan pengen orang lain jadi baik kan. Jangan sampai kita di luar dakwah memperbaiki umat, sedangkan kita sendiri itu nggak mau memperbaiki diri gitu loh. Karena nggak sedikit orang-orang yang misal di media sosial pencitraan lah bahasanya mah, di kontennya mah bagus kan, misalnya ada yang turun selokan, ada yang apa gitu, buat apa, misal ada yang kerja bakti atau ceramah senyum ngasih duit, ternyata itu settingan, ternyata itu bohongan, atau ternyata di belakang layar tuh dia ya orangnya tuh pas di layar pakai kerudung misal jadi ustazah, ternyata pas di belakang layar ketahuan di bar atau ketahuan di mana. Itu kan auzubillah kan. Apalagi ketika ini kan, ketika orang ada yang bilang gini, teman kita sama orang lain itu lebih, ketika kita berbuat kebaikan itu orang lain lebih support sama kita. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Gimana? Misalnya kita buat konten nih, orang yang paling banyak nge-like konten kita itu orang lain yang nggak kenal kita justru. Ya betul. Karena nggak tahu sama kita gitu. Iya. Jadi ketika kita berbicara, hello guys, jangan lupa ya, kita berada di zaman yang ini, jangan lupa terus sholat berjamaah di masjid. Misal ketika kita buat konten kayak gitu, yang paling banyak nge-like, yang paling banyak mendukung kita tuh justru orang lain, bukan teman kita. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena orang lain melihat kebaikannya yang di situ doang. Kalau teman kita kan tahu dari awal. Itu. Yes, aku waktu dapat konten kayak gitu ya ada benernya juga sih. Jadi orang lain ketika ngeliat konten kita, wah buru-buru ngingetin sholat Jumat, lu gimana? Bullshit gitu.
kan dia gitu kan, kadang lah postingan kita di report dengan akun kita di report. Nah, jadi orang lain yang nggak tahu aibnya kita itu biasanya lebih mendukung karena mereka nggak tahu keburukan kita yang pernah terjadi. Tapi orang yang udah tahu itu biasanya ya udah kayak terus teras isu gitu loh. Ngomong gitu itu mah konten doang biar dapat duit itu mah. Kadang ya kita digituin. Nah, itu kan dari sisi orang lainnya, tapi itu ada kalau di ini kan disebutnya apa ya, prinsip lah, prinsip prinsip orang lain ke misal kita ke orang lain itu harus terus husnuzon. Tapi prinsip kita ke orang lain maksudnya prinsip yang di husnuzoni itu dia harus menunjukkan sikap baiknya dia gitu. Kayak misalnya nih orang tua sama anak udah akhirnya sebelumnya udah kerja belum? Rehan? Belum. Nah, Dendi masih muda dia. Pernah dong. Kerjain ya. Kerja bakti kayaknya. Nah, kalau prinsip orang tua ke anak jangan sampai ketukar. Orang tua itu tetap menerima anaknya walaupun anaknya itu bawa duit atau nggak bawa duit ketika dia misal ngerantau. Tapi kalau anaknya prinsipnya mau dia pulang dia harus membawa sesuatu gitu loh. Jadi dari sisi orang tua nggak boleh menuntut sesuatu. Tapi dari sisi anak dia nggak boleh bawa nggak boleh nggak bawa apa-apa gitu loh. Minimal bawa sesuatu yang kira-kira bisa membahagiakan orang tua, berusaha gitu. Jangan sampai ketuker, anaknya malah mikir nggak apa-apa kan orang tua aku pengennya cuma aku, nggak usah bawa duit, nggak usah bawa apa gitu. Tapi orang tuanya justru ketuker, anakku pasti sukses harus bawa ini A B C D, udah saya list pokoknya ada 100 barang yang harus dibawa. Nah itu kan ketuker kan. Ya kayak tadi kayak misal ada orang yang buat konten sama orang yang ngeliat konten. Yang lihat konten dia harus husnuzon. Wah, kontennya bagus. Insya Allah semoga menjadi amal jariah. Insya Allah juga dia udah ngamalin lah. Atau enggak ya? Berarti misalnya kita udah tahu keburukannya ya. Insya Allah dia mau berubah menjadi lebih baik gitu. Kalau orang yang buat konten dia tetap harus menunjukkan kebaikan itu di depan ataupun di belakang. Ini kan teladan ya, jadilah teladan. Jadi nggak cuman ngomong doang lah. Kalau kata Dendi nggak ngomong kosong lah. Terus di sini ada memiliki sifat yang baik. Tadi ada tepat waktu, bertakwa. Ini kalau pas kemarin tuh aku disuruh tulislah semua sifat baik yang antum ketahuin kan. Atau enggak ini entah di PPT-nya atau disuruh nyebutin ya. Tepat waktu, bertakwa, bersemangat, rajin, produktif, optimis, pembelajar, terbuka, pemberani, penyayang, romantis, kalem, cerdas. Nah, coba dari sifat-sifat baik ini karena pengen antum pilih 3 sifat. Yang apa? Yang kira-kira tuh antum banget gitu. Yang kira-kira antum tuh pengen banget punya sifat itu. Coba sekali lagi, Pak. Nah, pelan-pelan. ya ini aku bacain pelan-pelan. Nanti antum pilih 3 sifat. Kayak optimis. Ya enggak gitu. Lambat itu. Di slow motion. Berapa kali? 0,5 gitu. Iya. Cecetannya. Di footnote itu. Pelan-pelan ya. Ya udah. Pelan dong. Diplomanya pelan. Kita itu bimbingan yang pelan. Nah, pilih 3 sifat yang kira-kira antum banget atau enggak antum pengen banget punya 3 sifat itu. Ya sebenarnya kan ini sifat baik semua, pengen semua kan. Cuman yang paling dari semua sifat 3, pilih 3 yang paling antum pengenin. Pertama, tepat waktu. Terus bertakwa, bersemangat, humoris, rajin, produktif, optimis, pembelajar, terbuka, pemberani, penyayang, romantis, kalem, cerdas. Ini aku sebutin tambahan lah. Ini yang 10 sifat yang aku tulis ya. Sabar, rendah hati, selalu bersyukur, amanah, disiplin, tertib, dermawan, rajin, bersih. Ya.
sebenarnya masih banyak. Atau enggak antum pengen 3 sifat dari di luar ini boleh, atau mau ada sifat yang lain yang belum ana sebutin boleh. Apa dibagi ya? Maksudnya 3 sifat yang ada di diri kita, mencerminkan diri kita, sama 3 sifat yang kita inginkan atau gimana? Iya, yang keinginan atau yang mencerminkan diri. Iya, berarti 6 total ya kan? Oh beda ya. Iya, yang menurut anak beda sih. Misal 3 sifat Adi nih, yang mencerminkan diri Adi gitu loh. Sama 3 sifat yang diinginkan Adi di luar dari sifat dia pribadi gitu. Apa gimana? Apa Ya. 3 sifat? Boleh Kan beda deh. konteksnya itu. Boleh deh. 3 3 sifat yang kira-kira udah ada di diri antum sama 3 sifat yang pengen banget antum punya gitu. oh, udah Adi dulu nggak apa-apa. banyak itu di Apa mau Dedi dulu? Kan antum yang udah tahu diri antum sendiri kan, karena orang lain tuh nggak tahu 24 jamnya antum, nggak tahu isi hati antum. Jadi orang lain tuh nggak bener-bener bisa menilai antum gitu. 1 Ya, pengen bertakwa, 2 yang sudah dulu deh, yang sudah ada di dalam diri antum deh. 1 penyayang, Oke, Insyaallah. ini Kayak mustahil ini lihat Ya. dari lagat-lagatnya. 2 terus. humoris, Oke, 2. 3 bertakwa. Yang udah, oh ya berarti udah bertakwa. Iya nggak apa-apa. belum sempurna Ya takwanya. nggak apa-apa. Ini kan yang kira-kiranya gitu. Betul, betul. Ya nggak mesti penyayang 100% penyayang sama tembok disayang, sama lantai disayang. Kan nggak gitu kan? Nah, ya udah 3. Terus 3 sifat yang pengen banget antum pengenin apa? Pengen banget ada kuat di dalam diri antum. Kayak romantis, Oke, romantis. Allah. terus Romantis villa ya tadi ya. Ya kan bahagia, Allah gitu. bahagia, Bahagia. terus pelajar. Pembelajar. Pelajar mah dia udah pelajar juga kan. Jadi kita Ya, anak pelajar. pusing kalau belajar suka mumet otak. Pengen gitu ya, kalau kayak orang-orang gitu sekali ucap udah nempel gitu ya di otak. Gimana sih Itu sebenarnya bukan pembelajar sih. Pembelajar tuh dia bodoh amat. Nih, Cepet apa enggak? belajar? bedanya kalau tadi misal pembelajar atau pembelajar itu tuh dia bodoh amat, mau dia dapat ilmu mau nggak dapat ilmu, karena yang dia cari itu belajarnya, bukan ilmunya. Maksudnya ya kan belajar tuh udah pahala, ilmu tuh adalah bonus dari Allah, yang diwajibkan kan belajarnya. Jadi ilmunya mah bonus. Jadi kalau misal kita nggak dapat ilmu bukan berarti kita belajarnya gagal. Cuma dari sisi syariah atau dari sisi akal, itu tetap kita harus evaluasi kenapa kok nggak masuk gitu. Tapi dari sisi akidah kita percaya bahwa belajarnya kita walaupun dapat ilmu atau nggak dapat ilmu tetap berpahala gitu. Jangan sampai malas belajar, nggak masuk. Kan banyak yang kayak gitu temanku, dia berhenti mondok nih karena hafalannya berat, ilmunya ini susah, nggak masuk, terus dia keluar karena merasa belajarnya dia gagal. Padahal kan belajar kan prosesnya itu. Berarti anda pengennya kalau misalnya tadi itu cerdas, lebih ke cerdas. Nah, ya. Kalau cerdas udah pasti pintar ya. Kalau pintar belum tentu cerdas ya. Pinter enggak. Cerdas tuh kalau nggak salah. Cerdas termasuk pintar, tapi pintar belum termasuk cerdas gitu. Banyak orang kan yang pintar tapi Singkatan aja dia pintar bodoh sama gitu. cerdas beda sih. Iya beda. Kalau cerdas itu bawaan, semua orang cerdas. Iya. Tapi kalau pintar, nggak semua orang pintar. Berarti pintar sih Den, pintar. Kalau Kebalik. kalau cerdas itu semua orang cerdas, semua orang yang berakal, akalnya berjalan, itu namanya cerdas. Dia bisa membedakan sesuatu gitu, itu udah termasuk cerdas. Cuman kalau pintar, ya pintar apa? Pintar fikih, pintar apa? Itu kan berarti Pintar berbohong gitu ya. Pintar berbohong. Tuh kan. berarti apa nih tadi 3 sifatnya tadi? Tibul dong. Romantis. Romantis, Pinter ngibul. Cerdas. cerdas. Romantis, cerdas. Apa ya? Tadi apa lagi ya? Romantis, cerdas yang paling diinginkan tuh. Heeh. Terus disiplin. Disiplin. Rehan catat ya, Dan pengen jadi orang yang disiplin. Siap. Pengen itu mah pengen. Iya, tapi dia harus dikondisikan ya.
Kenapa Iya, antum pengen realisasi. romantis deh? Iya kan, penasaran. Kenapa antum pengen jadi orang yang romantis? Ya itu lah pengen aja gitu kayak itu mah pribadi ya. Privasi itu mah pribadi. Loh. Privat itu Maksudnya romantisnya privat itu untuk- mah. Kenapa aja pengen menjadi orang cerdas gitu. Loh, ini kan sifat yang baik. Ngapa? Maksudnya romantisnya nggak mesti harus sama pasangan. Romantis ke Nggak teman pengen juga bisa. disukai banyak orang gitu. Misalkan dia pas di kamar, good morning Adi gitu. Misal Pengen romantis. disukai banyak orang. Oke, siap. Biar disukai banyak orang. Sebab pesona dong. Oh bukan, beda lagi tuh. Oh, kira TPTP. Eh, yang cerdasnya ya Tuh dikasih kode tuh. Kode siapa? yang cerdasnya Kenapa pengen jadi orang yang cerdas? yang cerdasnya pengen menjadi orang berprestasi. Oke. Amin, amin. Amin. Terus yang disiplinnya pengen apa ya, selalu tepat waktu dalam hal apapun gitu. Betul, betul. Ya, itu kata lain dari disiplin. Tepat waktu itu kata lain dari disiplin. Cuma kenapa pengen tepat waktu terus gitu? Kan disiplin tuh termasuk orang yang disiplin ya, selalu tepat waktu gitu. Ya, itu kan contoh dari disiplin kan tepat waktu kan. Cuman alasan kenapa? Alasannya pengen apa ya, proporsional gitu. Apa-apa? Profesional. Profesional. Profesional atau proporsional? Proporsional. Apa-apa? Beda itu. Maunya apa? Profesional apa proporsional? Oh, iyalah itulah pokoknya Yang pertama mana? sih. Proposal. Ya, proposal gitu. Proposal. Apa itu ya proposal? Maksudnya profesional. Proposal ngajuin awal lu. Baik, pengen proposal, pengen jadi proposal antum. Oh, profesional ya. Proporsional. Oke, udah cukup. Nanti Iya. ini dah istirahat dulu. Nanti meledak. Ya, silahkan selanjutnya. Ya benar. Iya yang itu yang itu. Apa yang ada di diri antum hari 3 sifat yang kira-kira udah antum milikin dan 3 sifat yang pengen antum kuatin atau pertahanin gitu. Apa kira-kira? Waduh. Mau ngikut Dendi nggak apa-apa. Sama Mas. Jadi Cuman alasannya harus beda nanti. Miko berat di Apa? Ini 3 dong kan? 6 di. Jadi 6 tadi Rehan request tadi. Habis tadi nih kelihatan apa? Tiga hal yang mencerminkan diri kita sama dia bilang 3 hal yang kita inginkan, kita total 6 jadinya. Gitu, makanya tadi mastiin gitu. Sama alasannya. Jadi banyak ya. Rapi. Ini nggak bakal dicatat, maksudnya ya bakal catat malaikat sih. Cuman nggak bakal jadi hisapan kok di akhirat. Gak usah terlalu. Atau kan 3 aja nggak apa-apa. Yang aku tuh menginginkan lah. Depannya. Enggak, jangan dulu lah sekalian udah terlanjur. Oh ya udah selesai kan. 3 yang antum banget gitu. Ya, mencerminkan antum nih 3 hal ini, 3 hal besar. 1, misalkan pengen punya istri 4. 2, adil. Penyayang berarti itu. Iya, berarti penyayang, misalkan gitu misalkan. Oh, Rehan udah disepil punya dia. Oh iya. Gitu di. Gimana? Bakso kuah. Komunis sama si. Bersyukur mati sama apa? Bullshit. Bersih. Oh, bersih. Bener bullshit. Romantis bersyukur sama ngomong kosong ya. Oke. Tadi bersih bukan romantis saja. Oh, bersih ya. Iya kan? Bersyukur romantis, bersih kan? Homoris. Oh, humoris, kan Humoris. ada romantis. Oke. Humoris sama romantis. Terus 3 hal yang pengen banget antum pertahankan atau nggak pengen antum dapatkan apa? 3 sifat. Apa sih tadi tuh? Ada yang kelewat 1 tuh boy. Minta tolong baca.
Nih, merepotkan nopal. tepat waktu, bertakwa, bersemangat, humoris, rajin, produktif, optimis, pembelajar, terbuka, pemberani, penyayang, romantis, kalem, cerdas, sabar, rendah hati, selalu bersyukur, amanah, disiplin, tertib, dermawan, bersih. Tip di bersih, wangi, rapi. Bertakwa, optimis sama Optimis. optimis sama ini disiplin. Oke. Kenapa pengen bertakwa? Tuh kan. Karena ingin bertakwa, karena ingin mendekatkan diri kepada Sang Masya Allah. Baru ciptaannya gitu. Oke. Terus yang berikutnya tadi apa? apa optimis. Optimis. Kenapa pengen optimis? Ya, ingin optimis dengan kemampuan diri sendiri gitu. Kenapa antum harus punya sikap optimis? Sikap optimis. Ya itu kembalinya kan di Fokus. kembalinya tadi kan ini di apa di ke yang ada yang tadi tuh optimis bersumpah untuk kemampuan diri sendiri gitu, optimis untuk bisa menjalani kehidupan ke depannya gitu. Oke. Terus yang terakhir tadi Apa yang tadi aduh lupa. Bertakwa, optimis, sama apa tadi Sun? apa ya? Aku juga agak lupa. Bertakwa, takwa, optimis, disiplin. Nah, Ya ingin apa? Ingin tepat waktu aja sih itu duduknya. dari kegiatan atau apa gitu. Itu kan contoh dari disiplin kan, tepat waktunya tadi. Kayak itu kayak ini tadi. Tapi kenapa sih antum harus disiplin? Kenapa antum harus tepat waktu? Kenapa antum harus bersih? Kenapa antum harus, kan disiplin kan bisa termasuk itu kan? Kenapa harus disiplin? Apa disiplin? Karena ya ingin tata aja hidupnya tuh. Misalnya sudah jam berapa gitu untuk tepatnya udah apa yang dikerjakan, misalnya jam 8 sudah ini udah siap gitu, disiplin. Ya itu aja. Kalau gurunya nggak disiplin, mau diapain? Mencak dong. Potong Nggak gaji. tahu loh. Ya itu kan kembali lagi kayak ini Gugup dan ke ditiru. siapa menata hati ke ikhlas, luruskan niat, ikhlas. Baik pengendara pusat. Keren. Udah cocok nih. Tinggal jam terbangnya doang diolah orang-orang ini nih. Itu kan secara akidah tuh kita harus ikhlas, harus sabar, harus mungkin lapang dada ya. Ya, Tapi secara syariah kita, secara zohirnya, secara terlihat, secara tampak kita harus ngapain? apa? Misalnya ada teman kita nggak disiplin, berarti kita ngingetin tuh. Misal Dendi ada jadwal apa sih, Azan misalnya. misal azan, berarti itu ada yang ngingetin nggak sih? Ada atar begini atar ngingetin. Oh, Ada misal nama murotal. ada jadwalnya. Ada. Nah misal Atar ngeliat Dendi belum siap, langsung dia murotal. Itu kan berarti ketika ngeliat teman nggak disiplin, dia harus ngingetin kan. Tapi kalau ngeliat gurunya nggak disiplin, antum apain hari? Antum diem aja atau ya udah sih, itu kan Kalau gue ya dikasih diingatin lah. pernah tapi Belum sih. Paling betul-betul kalau lupa, ya bisa nggak diingetin gitu doang ya. Luas jadinya kalau ke situ. itu nanti aku ini kerekam soalnya bahaya nih nanti Iya, pas sebar videonya. bakal luas nanti. Bawa dede atar. Ramuk bocah. Oke, terus yang terakhir tuh tadi udah ya? Kan tadi takwa, optimis, sama disiplin. Ya udah. Selanjutnya deh, Rehan. Yang ini ya, yang seenggaknya udah ada punya gitu ya. Ya,
satu optimis tentunya, Mm-mm. terus kedua humoris sih. Humoris. Ya semua orang mungkin udah tahu dia gimana. Sih kalau nggak humoris nggak dimasukin nggak mungkin juga ya. Sama satu lagi eh apa sih teh? Optimis, humoris, sama penyayang mah kayaknya sifat dasar manusia ya kalau penyayang mah ya. Ya gak sih? Ya harusnya fitrahnya manusia itu saling menyayangi ya. Cuman Iya. ada juga orang-orang yang cuek. urat sayangnya bahasanya Iya kan sih. rasa sayangnya nggak ada. Misal ibu yang membuang anaknya itu kan udah mati rasa itu kan. Udah anak optimis, humoris sama penyayang deh. Oke. Terus 3 sifat yang paling pengen antum punya apa? Nah, yang pertama benar-benar ini sih yang anak tahu lah, masih banyak kurangnya. Pertama ya tepat waktu. Oke, tepat. Terus kedua apa lagi? Sabar anak masih kurang. Jadi antum sering dipukul sama Rehan. Tiap hari itu. Sabarnya kadang bisa, kadang kendor gitu. Ya. Tepat waktu sabar. Sama satu lagi ini sih Pak Haji itu ya, jadi teh Kenapa? Mau disebutin lagi? nggak usah anak lagi memanggil memori kalau kata Ustadz Mahayat. Tepat waktu, sabar, sama murojaah dibantu murojaah al-mulk. Oke, tepat waktu, sabar, sama apa ya kan yang nggak anak punya ya, 3 aja paling disebutin Pak, tapi bagian dari tengah-tengahnya yang di situ. Rajin, produktif, optimis, pembelajar. Oh ini sih sama rajin sih, jadi tepat waktu, sabar, sama rajin. Kenapa pengen tepat waktu? Yang masih kendor-kendor ya pengen gitu misalkan biar bisa apa ya, tahulah kewajiban-kewajiban yang udah jelas ini ya, ketentuan dan jam-jamnya gitu, dari mulai waktu apapun itu sih, waktu sholat, waktu murojaah, misal waktu murojaah pribadi sama murojaah yang itu nggak mentor ya, harus tepat waktu gitu, jadi nggak buat orang nunggu itu kalau tepat waktu. Terus kenapa harus apa lagi tadi? Sabar. Nah, Kalau sabar ya sih, anak kadang suka masih belum terlalu sabar sih kalau untuk itu. Nggak bisa nunggu terlalu lama kalau anak pribadi. Paling udah sampai 5 menit ke atas gitu ya. Udah campur aduk perasaan tuh. Kesel, kenapa bisa lama, kenapa bisa begini, kenapa bisa ini, gitu-gitu sih. Sama orang-orang yang terlalu bertele-tele kalau ngomong. Muter gitu. Anak pusing kalau misalnya ngomongnya apa, mau arah kemana gitu, karena masih kurang sabar di situ sih, pengen harus tetap di Jam berapa Nova? belum ada jam 10. Jam 10. Belum. Oh, belum. Kenapa emang? Ada itu kelas komputer. Padat punya padat ini. padat Besoknya nih. Pagi tadi Lagi public sibuk kan speaking. anak dong. Ini public Dasar orang speaking penting memang gini. Orang penting memang gini. Terus Sabar kenapa antum harus punya sifat serajin? ya, pengen ya, kadang suka masih kendor kalau soal apapun itu ya, setoran, terus ibadahnya juga kadang lagi kencengnya kenceng, kalau lagi biasa aja gitu, belum bisa rajin sih. Tapi kenapa kok antum harus punya sifat rajin ini gitu? Harus sih, karena anak bilang ya, anak tahu tuh kita kalau kita udah rajin, kita pasti tahu porsi kita dan tujuan kita untuk apa gitu. Maksudnya kita tujuannya goalsnya ini, nah kita nggak mungkin sampai ke goals itu kalau kita tuh nggak ada dasar rajin itu sendiri gitu. Iya, harus benar-benar rajin sama istiqomah kan beda-beda tipis kan, walaupun sebenarnya beda juga gitu maknanya, kayak gitu sih. Ibaratnya mah rajin mah bahasa Indonesianya gitu. Iya, benar. Berarti biar mencapai goals antum ya. Iya, udah rajin itu sendiri.
Oke. Nah di sini kalau ketika anak diberikan 3 pilihan, pertama dosen tuh nyebutin tulislah 10 sifat terbaik yang ingin kalian miliki atau yang paling ada di diri kalian. Terus aku tulis 10, terus 3 yang kira-kira pengen banget anu milikin. Nah di sini aku bilang, dibuletin doang sih, bukan bilang. Ketika nanti dipanggil baru disebutin. Sabar, rendah hati, sama amanah. Nah itu 3 sifat yang pengen banget anda milikin. Kalau sabar, kenapa anak harus sabar? Karena ya tadi sih benar, untuk sabar nih sulit banget, berat gitu. Asli. Nah tapi sabar tuh memberikan banyak hal positif yang mungkin bisa jadi ketika itu kita nggak tahu. Misalnya nih, ketika kita orang lain punya kesalahan, kita udah marah-marah, udah kita pukulin misalnya kan. Nah ternyata gongnya dia nggak salah, kita yang salah paham. Nah itu kan kita tuh kadang ketika kita nggak sabar bisa jadi banyak hal yang sebenarnya itu nggak bagus jadi kita lakuin. Misalnya berkata kasar, kita udah toksik duluan, ini harusnya gini, ternyata kita yang salah, miskomunikasi, kita yang salah, belum nyampein atau apa. Udah misalnya kan gitu kan, kadang ada atasan udah marah-marah, ini harusnya A, B, C, D, kalian ini gimana, ternyata itu pak tulisannya udah di bawah kertas bapak, oh iya lupa saya baca, ternyata salah ketuanya. Kan ada juga gitu. Kalau nggak gini, kita marah terus kita nyakitin hati seseorang ini nggak mesti cewek ya Den, seseorang maksudnya kita nyakitin hati seseorang, cowok aja lah, langsung gue contohin lah. Haryadi ini nggak sengaja ini sama Dendi kan konflik kan, miskomunikasi. Hari minta diambilin nasi, Dendi udah ngambilin cuman lupa ngomong kalau udah diambilin. Langsung Hari langsung Dendi tit langsung tuh. Tidak ada sensor. Tuh Den, ambilin Langsung tuh. ditutup kehidupannya nggak mati. Itu ambilin itu yang bunyi tuh. Oke siap, di belah mana nih? langsung Dendi di depan banyak orang diomongin, Den, antum punya telinga nggak? Telinga antum masih fungsi kan? Tadi aku bilang apa tadi? Hah? Kau lupa? Otakmu terbalik. Langsung diomong-omongin yang ini contoh ya Den. Kau lupa. lanjut Jangan panjang-panjang dimencetin nih soalnya. enggak tuh. Setelah diomong-omongin, dijelek-jelekin yang kasar-kasar, udah di banyak orang lagi, di depan banyak orang, si Dendi langsung sakit hati kan. My god, Sakit. Kita pernah sesakit ini. Langsung besoknya si Dendi udahlah, aku kayaknya udah nggak betah lagi di samaannya. Orang-orang udah tahu keburukanku. Aku mau dicek-cek aja kata dia. Lebih. Langsung Dendi dengan low visionnya dia lari kan ke bawah. Di deket kan rumahnya sama sini. my god. Lah dia tuh kadang kondisi hujan ya kayak di film-film. Setelah seminggu Dendi keluar, udah laporan ke Pak Paca dan family. Kalau Jai. Oke. Dendi kemarin Kayak Rose style. udah keluar, udah kabur kan kemarin, keluar langsung teman-teman pada kaget, keluar kenapa? Terus tiba-tiba pada ngomongin Haryadi kan, oh karena dibentak Hari kemarin, karena ini. Pas Hari buka lemarinya ada nasi seminggu lalu. Iya. Nah itu kan kadang kita menyesali apa yang kita perbuat karena tadi kita nggak sabar, kita marah atau enggak. Sabar nih sebenarnya nggak mesti itu ya. Sabar tuh ada beberapa hal sih. Sabar ketika kita diberikan ujian harta ataupun nggak ada harta. Sabar ketika diberikan musibah, ya pasangan juga. Rehan kalau pembahasan sama Rehan udah ke masa depan guys. Masya Allah. Terus juga sabar ketika kita tuh dapat atau nggak dapat sesuatu lah, itu ini mah sabar intinya mah. Terus rendah hati. Kenapa anak pengen rendah hati? Karena kadang itu pikiran anak tuh ya kadang negatif gitu, ngeremehin seseorang atau enggak ya kurang hormat lah. Misalnya ngeliat seseorang apa dikit langsung kok gitu ya atau apa gitu. Nah itu tuh sifat-sifat nggak baik yang pengen anak hindarin lah. Jadi anak tuh pengennya rendah hati gitu, pengen jadi kayak inilah. Kalau di minimal ini Den apa
tasawuf itu loh. Itu kan menata hati kan. Jadi kita sama orang yang lebih muda itu tuh kita ngerasa lebih berdosa karena kita udah lebih lama merasakan, atau mungkin bisa jadi kita lebih banyak maksiatnya. Kalau orang yang lebih tua, kita harus hormat juga, kita harus merendahkan diri kita. Karena apa? Karena dia udah lebih duluan merasakan rasanya garam gitu ya. udah lebih banyak pahalanya lah. Nah, kita harus husnuzon gitu. Jadi kita tuh di satu sisi tawadu, kita harus merendahkan diri. Cuma di sisi lain kita jangan sampai menjelekkan diri kita. Ini beda ya. Merendahkan diri sama menjelekkan diri itu beda sebenarnya. Maksudnya rendah hati sama menjelekkan diri itu beda. Misalnya pas kultum, jangan sampai ya, wah ana harus rendah hati. Terus kita bilang, wah sorry ya teman-teman, ini soalnya kultumnya aku baru banget buat, masih jelek, masih pokoknya kultumnya masih berantakan, masih acak-acakan. Antum jangan bilang gitu ketika kultum. Jadi ketika antum kultum jangan sampai antum menjelekkan diri antum. Orang lain dalam hati, ya kalau jelek ngapain maju, mundur, turun. Nah jangan sampai Demo dilempar botol dari bawah. rendah hati itu bila mana ada salah, misalnya ini rendah, contohnya bila mana ada salah itu datang dari saya, bila mana ada kelebihan itu datangnya semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya di sini hanya tugasnya menyampaikan dakwah yang telah diperintahkan. Nah gitu itu rendah hati termasuk. Cuman kalau merendahkan diri atau menjelekkan diri itu yang nggak boleh, kayak tadi contohnya. Nah terus di sini ada amanah. Kenapa pengen amanah? Karena hidup kita tuh sebenarnya, hidup tuh kata lain dari amanah. Dendi, coba antum sebutin apa yang antum milikin sekarang. Apa ya? Ceria. Nah, yang antum milikin, maksudnya bukan sifat, ya apa ya? Materi yang kira-kira antum milikin. Materi itu ini materi ini materi nih tangan. Yang kayak apa ya? Bisa barang Dedi. Apa aja lah. Apapun itu. Oh, HP, handphone. Oh, sarung. Sarung peci, Oh, peci. baju. Nah, jenggot juga enggak? Gak punya habis hilang gitu. Itu berjenggot. Nah, Udah segitu. hari aja gak ada jenggot sama Rehan nih, dicukur kan. Ini lebih tua Dendi kelihatannya. Antum bawa mati nggak nanti? Misal nauzubillah nih, kita semua kan bakal wafat kan. Kira-kira kalau kita wafat itu bakal dibawa nggak? Sarungnya bakal dibawa ke akhirat Ya nggak? bakal dibawa. Hah? Bakal dibawa dong. Ya enggak ke akhirat juga ke yang Emang iya antum ke oke lah ke kan pakai kain putih terus pakai sarung terus dikubur. antum dikubur pakai sarung. Pakai ya sarung dikubur tapi gak ikut masuk akhirat. Ya, oke. Antum pernah lihat orang dikubur pakai sarung? Pernah anak ngelihat itu ya pakai kain yang putih dulu. Ada ya? Terus Itu bukan sarung. Itu kayak kapan? Gak pernah sih kalau ngelihat pakai sarung mah. Ini kita nggak usah bahas akhirat dulu lah. Mentok-mentok sampai ke kuburan lahap, aja. yang lahap. Kira-kira Yang lahat. tadi kan antum nyebutin apa tadi? Sarung. Sarung, peci, handphone. Kira-kira dimasukin ke kuburan antum nggak? Enggak. Berarti itu punya antum bukan? Bukan. Ya sejatinya kan itu bukan punya kita kan. Secara kepemilikan emang hak miliknya ke kita. Cuman secara hakiki itu bukan punya kita. Kita cuma dititipin. No. Siapa? Jadi kayak itu cuma kayak apa ya, termasuk fardu kifayah. fardu kifayah. Apa yang fardu kifayah? Ya yang milik kita tapi bukan milik kita gitu. Kan kayak fardu ain itu punya Allah segalanya gitu. Kalau setahu aku tuh fardu kifayah kewajiban Yang sunah-sunah gitu ya. bukan. Kebalik. Gini, kalau fardu ain itu tuh kewajiban untuk pribadi. Misalnya sholat, semua orang wajib sholat. Kalau fardu kifayah, misal di satu tempat itu harus ada satu orang yang punya profesi itu atau ngelakuin hal itu. Ya, maka gugur semua kewajiban orang-orang lain gitu karena udah ada satu yang ngelakuin kayak gitu. Misalnya di Cimenyan harus ada yang namanya orang yang berprofesi jadi dokter. Kenapa? Karena itu wajib satu orang. Kalau misal satu orang udah jadi dokter, yang lainnya udah nggak wajib lagi, udah gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah.
misalnya ada orang yang meninggal nih, misal orang-orang tahu ada satu orang yang wafat, nggak ada yang nguburin, semua orang dapat dosa fardu kifayah. Cuman kalau udah ada 5 orang yang nguburin, semua orang tadi udah nggak dapat dosa. Itu kewajiban secara wilayah atau tempat gitu. Oh berarti salah nyebut anak Dahir sama Doib harusnya. Nah itu Dahir sama Doib gitu. maksudnya kita tuh kan hidup tuh amanah kan. Semua yang kita punya tuh kan titipan aja kan. Penglihatan, badan, jasad. Kita tuh hidup kayak tukang parkir gitu. Nggak sombong walaupun punya mobil mewah. Iya lagi. Lexus parkir di situ ya. Nah, dia bakal menjaga mobilnya dengan sebaik mungkin. Tapi dia nggak nangis ketika mobilnya dibawa pergi sama orangnya. Itu tukang parkir. Filosofinya dalam sebenarnya tukang parkirnya. Tapi kan dia bahagia, dia dapat uang. Mobilnya dibayarin ya. Iya, bukan cuma nitip doang, dapat uang dia. ya makanya dia dititipin sesuatu, dia dikasih imbalan sesuatu. Cuman nanti dia juga diminta pertanggungjawaban kalau helmnya hilang. Iya. Sedih kan dia. Karena tadi mungkin keteledoran dia nggak menjaga itu dengan baik gitu. Makanya hidup itu kan sebenarnya amanah. Karena anak percaya kita tuh diberikan sesuatu kalau kita udah siap. Kita diberikan sesuatu karena kita mampu untuk menjaganya gitu. Misalnya ketika kita kecil, kita kan paling diberikan duit 2.000, SMP 10.000, SMA 20.000 misal. Nah, terus ketika kita udah makin besar, kita punya kendaraan, punya pekerjaan, terus punya pasangan, itu kan berarti amanah juga. Berarti Allah udah merasa kita udah mampu gitu untuk itu. Atau enggak badan secara keseluruhan lah. Allah tuh yakin kalau kita dengan badan yang kita miliki mampu untuk menjaga amanah gitu. Karena misalnya nih, Rehan, antum jadi rois kan? Antum mesti milih PJ ketika suruh bantu antum milihnya yang amanah atau yang teledor? Yang mana? Yang benar-benar bisa anak percaya. Siapa biasanya? Ya sekarang untuk saat ini Aktar. Kalau semester lalu 2 orang, Dion sama Alvin, angkatan 5. Nah 2 orang itu. Jadi ketika kebetulan aku pulang ke Jakarta sakit, ya mereka berdua yang handle tuh. Di bagian masing-masing. Adzan sama murotal Dion, bagian persolatan, fardu, tahajud sama duha si Alvin gitu. Bagian kontrol dari atas. Kalau yang biasanya bawa bakson siapa sekarang? Kalau untuk yang sekarang ya kalau full time ya dibagi per hari gitu. Hari pertama Ana, hari keduanya si Farel, hari ketiganya Dendi, hari keempatnya si Adi. Terus muter aja kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk muhadharah masih anak pribadi Tapi sih. itu Rian bisa nggak sih bawa sound gitu? Oh nggak bisa sih. Asli nggak bisa. Takutnya malah nggak bener ya. Iya takut jatuh tiba-tiba kan. Ini tanggung jawab lagi Ana. Nah kayak tadi ketika misalnya kita tadi kan memberikan amanah, kita memberikan amanah ke orang yang kira-kira tuh dia mampu kan untuk menjalankan amanah tadi. Kalau misalnya Hari Dendi dia bisa bawa sound, bukan berarti disuruh tuh memanfaatkan ini ya di satu sisi memanfaatkan, cuman di satu sisi percaya kalau Dendi tuh bisa. Iya kayak lebih ke situnya. Nah juga sama kalau Allah kan melihat orang yang nggak mampu dengan amanah itu yang nggak bakal dikasih. Kayak misalnya kita tahu Rian nggak bisa, kalau kita ngasih amanah bawa sound ke Rian, kira-kira bukannya soundnya kepasang bisa jadi jatuh, bisa jadi rusak gitu. Ini salah satu 3 sifat yang pengen banget anak milikin ya. Nah terus ini jam berapa jam programnya? 2 sih. 2 jam. Hari-hari masih kuat? Emang jam berapa? Jam 10. Entah belum ada suara gini-ginian. Nggak fokus Dendi. Mikirin siapa emang? Kok dari kemarin story-nya kayak galau gitu, aku jadi sedih kan. Sedih. Jadi iba ya. Mau aku bantu tapi aku bukan dokter. Jatuh cinta. Gitu. Ya, ini bukan jatuh cinta, cuma public speaking doang. Aku kalau dimintain caranya melamar, aku bantuin. Cuman kalau caranya menyembuhkan rasa sakit Ya yang itu Menambal hati yang itu bolong. kan belum siap katanya diberi. aku nggak berani buka story, aku lihat dari luar doang, jadi nggak aku buka story-nya. Jadi kalau di story itu ada masih tulisan kecilnya itu baru aku lihat dari situ. Oh ini mah nggak berani akan buka. Ini urusan orang lain nih. Emang apa sih?
Apa? Chat-chat WA yang direkam ya biasanya. Ya iya, apa? Sekian record. Ya apa? Emang Dendi udah siap? Antum tadi kan bilang dia Aduh, belum siap. apaan, weh. Kalau Dendinya udah siap belum? Gak ada. Belum punya Alphard 2. Emang harus nunggu Alphard 2. Alphard 1 boleh kok. Iya, Alphard 1 udah mantep banget ini dipecahin dapat mobil 1 biasa. Rumah. Gimana? Antum udah siap belum? Belum, Lah kok tadi antum bilang dia belum siap? Ya belum. Kak antum. Ya udah nanti belajar dulu. Ya itu pokoknya. Harus apa 30 juz buat biaya hidup. Kamu 30 juz juga bakal membiayai. Enggak dong. Mahar juz Al-Baqarah. Harus habis itu anaknya dikasih makan surat An-Naba. Cinta lagi tuh sapinya. Ama itu sesuatu tiba-tiba kenyang sendiri. Aku kenyang Pak, makasih. Kalau lapar pagi-pagi. Oh, lapar. Hari ini makanan asam sih ya. Kalah. Surat Akhiras itu 10 biji, 10 balik. Kamu dengerin ya? Iya Pak, siap. Anakku udah pakai ini aja. Falak binas. Pakai celemek ya kan kayak orang mau makan. Ada dengerin bapak yang ngaji. Yo. Nah, jadi tadi sampai mana tadi? Nah, kan tadi udah sifat-sifat ya. Nah, semoga kita semua dengan sifat-sifat yang pengen kita milikin, pengen kita kuatin sifat-sifat itu. Kan mesti sifat baik semuanya kita pengen kan. Cuman dari 3 sifat terbaik yang menurut kita perlukan banget, semoga kita bisa mencapainya lah. Amin. Nah, terus persiapan nih menata diri itu ada banyak sebenarnya. Jadi ketika nanti antum jadi bismillah, kalau antum nanti Dendi, Hari, Rehan mau jadi guru public speaking, nanti antum bisa buat materi sendiri gitu. Jadi ini tuh materi kasar, materi baku gitu. Jadi ketika ada materi ada, oh ini 10 sifat apa, antum bisa tambahin jadi 200, jadi misalnya ini kan kembangkan. Nanti jadi babnya jadi bab 1, bab 2, bab 3. Oh, seni menata hati itu ada tingkatannya. Menata hati yang paling dalam, menata hati yang tengah misalnya. Menata hati yang permukaan. Nah, di sini seni menata materi. Setelah kita selesai menata hati, kita lanjut ke menata diri deh. Materi mas setelahnya. Lanjut kayak. Ya, beres jam 10 ya, Nova. Belum. Mau kemana? Komputer. 10.30. Emang ada komputer? Ada, baru di. Belum ada, nanti kalau udah komputer baru selesai sekalian. Nih, seni menata diri itu sebenarnya adalah akibat dari seni menata hati. Ketika hati kita udah tertata, berarti kita selanjutnya adalah menata diri gitu. Menata diri apa aja? Nih, kendalikan rasa takut. Kita harus mengendalikan rasa takut. Aku sebutin semua dulu deh. Kenali audien. Pelajari dan kuasai materi. Siapkan alat terbaik. Tujuan tercapai. Fokus memuaskan audien. Perhatikan waktu. Latihan sebelum tampil. Doakan audien sebelum tampil. 9 sih. Banyak kok yang banyak. Kenapa? Yang dikasih sama Husen cuma Apa? yang dikasih Husen. Iya apa? Sertakan doa, kenali audien, Hmm. terus apa itu? Siapkan materi, topik itu. Siapkan topik yang pas udah. Beda, ini lebih komplit ini. Ini catatan bukan. Kalau Husen itu kan dia ini apa namanya? Dari poin apa PPT-nya Ustadz dosen itu. Husen minta PPT-nya. Kalau aku dikasih Husen cuman belum kebuka juga. Aku lebih suka pakai catatan sih. Karena catatan tuh lebih kayak luas gitu loh. Beda tergantung orangnya sih sebenarnya. Kalau dia jarang nyatet ya. Setengah ya. Iya. Setengah. Tapi emang nulis ini wajib banget sih. Ya penyesalan gue salah satunya ketika dulu tuh jarang nyatet sih. Kalau enggak satu buku nih dibuat campuran, MTK di situ, IPA di situ, fikih di situ.
Tapi itu dulu ya, sekarang ya masih kadang-kadang. Nah nih, kendalikan rasa takut. Dendi sama Hari ketika maju di depan ada rasa takut gak? Ada. Jantungku berdebar. Itu bukan takut itu. Ya mesti kan manusiawinya, anak pun juga sama. Sebenarnya kita tuh ketika kita maju di depan banyak orang tuh kita takut bakal ada asumsi. Asumsi itu pikiran-pikiran buruk kita lah. Iya. Asumsi nanti kalau kita maju nanti gimana ya, nanti kalau kita maju ada yang ngetawain gimana ya, nanti kalau kita maju ternyata mereka nggak ngedengerin, ternyata mereka pergi atau nggak mereka lain sebagainya, atau bahkan kita dilempari dari bawah, itu kan sakit kan mas. Ya mungkin kalau misalnya inilah sebagai netral lah, ketika kita nih misal ngajak dia Hari ngajak ngobrol Dendi, tadi antum udah makan belum? Tapi waktu lagi pertengahan percakapan Dendi tiba-tiba pergi, kan Hari nggak tahu kan, terus ngomong sendiri, tiba-tiba kayak ditinggalkan, mesti kayak nggak enak kan rasanya. Kesel ya. Lagi aja ngomong malah cabut gitu, itu kan mesti nggak enak kan. Ya itu rasa-rasa yang bakal muncul di dalam diri kita, itu namanya asumsi lah. Nah jadi asumsi itu pikiran buruk, nanti kalau kita maju ke depan gimana ya, kalau kita jatuh gimana ya, kalau megang mic-nya gimana. Nah makanya kita perlu persiapan, ini kan hal-hal yang perlu dipersiapkan kan. Ini jadi menata diri itu mempersiapkan diri kita, apa, kendalikan rasa takut. Mengendalikan rasa takut bisa dari menata hati tadi. Biar nggak takut, zikir dulu, doa dulu, persiapan dulu. Itu biar rasa takut kita minimal bisa kita kuasai atau nggak bisa kita hilangkan gitulah. Terus kenali audien. Gini deh Dendi, ketika antum pengen kultum atau pengen berbicara di depan banyak orang, pernah khutbah nggak di sebelumnya, pondok sebelumnya? Nggak ada siapa di depan kita gitu. Antum dulu pernah khutbah nggak? Udah pernah khutbah? Belum. Udah atau belum? Belum. Kalau Di sana ada kultum nggak? ada. Di pesantren antum? Ada. Pakai bahasa Sunda? Tapi nggak dipakai itu, nggak pakai arti, cuman Arabnya doang. Yoh, Iya. Arabnya doang, kayak ayuhan nas ittaqullah, terus doa, udah beres. itu nggak ada materi yang disampaikan itu mah. Emang gitu. Kalau di sana jadi nggak ada pidato-pidatonya gitu ya. Misalnya kan tadi kan kenali audien, penting nggak sih mengenali audiennya? Penting sih. Kenapa? Karena ya menyesuaikan diri gitu ya, apa yang dibawa dan apa yang dicerna untuk audien gitu. Oke. Ya benar. Jadi kenapa sih kita harus mengenali audien? Misalnya kita mau nyampein ke anak SMP, jangan sampai materi yang kita sampein itu materi yang berhubungan sama misal yang udah bapak-bapak gitu loh. Misalnya kita nyampein di forum SMP, tiba-tiba kita menikah adalah suatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Padahal kan masih SMP, masih nikah kan masih nanti. Jangan sampai materi yang buat orang-orang yang udah gede, udah punya kerja malah disampaikan ke SMP. Kita harus langsung segera menikah. Langsung mereka pulang ke rumah minta nikah lah. Kalau enggak kebalikan. Ketika misal audiennya orang-orang tua, bapak-bapak udah mau meninggal lah, tiba-tiba nggak mau meninggal kan, meninggal nggak tahu ya. Maksudnya udah tua sepuh lah. Terus kita sampein materi anak-anak kecil. Misalnya ya, bapak ibu semuanya, kalau kita itu contohnya tuh materi anak muda berpacaran, kan udah nggak relate lagi. Orang tua udah punya istri, udah punya cucu, berpacaran kan kayak ya mungkin ada, cuman kayak nggak cocok gitu lah. Itu harus mengenali audien. Jadi audien kita tuh siapa, laki-laki atau perempuan, terus usianya berapa, terus karakter wilayahnya, karakter orangnya, karakter ininya kan mesti beda kan. Ceramah di tempat netra sama di tempat awas kan mesti ada perbedaan juga. Kalau di tempat netra ada hal-hal yang nggak boleh diucapkan, di tempat awas apa aja yang perlu diperhatikan kan juga ada perbedaannya juga kan. Misalnya ya tadi tergantung audien, jadi materinya tuh harus menyesuaikan audien, maka kita harus mengenali audien.
Dan misalnya juga nih, ketika kita bawain materi itu harus sesuai juga, deliverynya itu harus sesuai. Jangan sampai ke anak muda kita malah apa ya, materi apa cara nyampeinnya itu kayak bapak-bapak gitulah, ngejok bapak-bapak gitu kan nggak masuk kan. Nah jangan sampai juga misal kita nyampein materi ke bapak-bapak terus kita, bapak-bapak dengerin ya, Nabi Adam, Nabi Adam, coba ikuti saya, Nabi Adam itu kan Tidak sesuai dengan kapasitas itu. bapak-bapaknya merasa tersinggung kan. Dia ngajarin anaknya gitu, dia diajarin kayak ngajarin anak kecil. Wah lu bercanda lu, pasti kan marah. Jadi mau materinya, mau deliverynya itu harus menyesuaikan audien. Jadi kita harus mengenali audien. Makanya ketika kita mau nanti khutbah atau maju di depan, nanti Bismillah Dendi ini ya khutbah kultum waktu Ramadan ya. Insya Allah itu. Nah, nanti antum harus tanya dulu ke panitianya, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan. Maksudnya audiennya tuh kayak gimana dan apa aja yang perlu dipersiapkan itu benar-benar matang gitu loh. Terus pelajari dan kuasai materi. Nah, ini tuh materi tuh jangan sampai cuma di kertas doang. Materinya ada di Google, sehari nyari Google nggak dipelajari, nggak dikuasain. Waktu disampaikan nanti pas dikasih pertanyaan kan ngeblank juga kan. Nah, jadi materi ini benar-benar dipelajarin, dikuasain lah. Terus selanjutnya siapkan alat terbaik. Kayak handphone gitu ya. Bisa. Haryadi, coba sebutkan alat-alat untuk berdakwah atau misal kultum atau menyampaikan di depan umum. Ini kan suruh siapkan alat terbaik. Kira-kira alat-alatnya itu apa aja ketika kita mau menyampaikan sesuatu? Dari segi pakaian. Oke, tapi ini lebih ke alat. Dan untuk membantu kita di Kultum. Apa aja? 5 deh. Dendi siapin 5 juga. oh, 5 alat. Oke. Iya, satu hari dulu. Nanti udah diambil semua nanti. Mic, Oke, mic, sound. sound. Sebenarnya namanya speaker itu. Mic. 5 ya? Heeh. Atau enggak, kalau enggak penyampaian materi mah enggak usah pakai alat, seadanya aja, tampil seadanya. Atau perlu nyiapin tadi mix, speaker, terus apa lagi? Dendi siapin ya. Dendi 3 aja deh. Ya, kamu lanjutin dan sisanya. Alat tulis, buku atau kertas, terus HP atau laptop gitu. Ya. Terus 5, nah itu 3. ya, terus apa lagi? Kurang 3 berarti. Hari, ayo Hari dibantu sampai 8 pokoknya. Kamu sampai apa? Kayak Sebenarnya banyak, cuman aku batasin 8 aja. speaker, Udah tadi speaker. kayak Kontrak itu. meja. Oke, bisa. Satu lagi Udah 2 lagi, 5 tambah 1 tiba-tiba 1 lagi. 2 lagi lah. kursi. Oke. Kursi. Kalau pengen di atas pakai kursi, kalau pengen di bawah ya pakai tikar. Meja mah tetap ada. Apa Oke. sih itu ya matras gitu ya. Hari coba 1 lagi deh, Hari deh. 1 lagi hari terakhir hari ini. Woi, malah ngelamun. Belum bingung. Kontrak ya. Alat yang kira-kira dibutuhkan. Itu kan kontrak itu yang untuk melihat tulisan Pelontar. apa itu? Emang kelihat. Kalau yang aus kan lihat di balik kamera itu. Tuh, woi. Lensa. Bukan apa? Ah. P, kontrak. Yang itu. Pelontar. Proyektor. Soplen lagi. Bukan. Proyektor. Bukan proyektor, itu kan untuk layar itu. Heeh.
Bisa juga kok. Ya bisa juga nampilkan ini kan contoh-contoh modelnya ini. Nah, tadi kita tuh harus menyiapkan alat terbaik. Kalau aku dengar-dengar ya, guruku tuh kan dia biasanya tuh kalau ngajar tuh dia bawa speaker sendiri kan. Speakernya mereknya JBL. Iya. DPL Aku pernah tanya tuh harga mic-nya, satu mic-nya tuh berapa ya? 1 juta atau berapa Jutaan gitu. ke atas, ada yang 2 juta. Mic doang lah, aku pikir mic doang kok bisa segitu harganya. Tapi emang enak gitu. Jadi suaranya jelas, volumenya keras, terdengar, tapi nggak serak kayak seng. Kan ada speaker yang kayak ada Iya. weng gitu kan nggak nyaman kan. Iya. Makanya kita harus menyiapkan alat terbaik. Tadi misal kamera yang terbaik, handphone yang terbaik. Misalkan kita khutbah atau kultum itu live streaming atau apa, jadi harus menyiapkan alat-alat terbaik. Dendi mau kabur kemana? Ini pergantian pemain ini. Oh ini udah 10.30 sih. Pas Lagi udah cukup dulu. Hah? Cukup dulu atau gimana? Bebas sih. Udah 10.30. nggak selesai ini tadi. Iya. Hah? Terus ini tadi. Tadi Semua ini. ya tadi penjelasan Tadi apa? Lagi ngomong Siapkan kan? alat terbaik. Gimana itu maksudnya? Ini nanti kalau aku selesaikan panjang juga. Nih, Oh, ya. aku merojaah yang dari awal ya. Jadi mempersiapkan diri itu banyak. Ini contoh-contohnya: kendalikan rasa takut, kenali audien, pelajari dan kuasai materi, siapkan alat terbaik. Kan tadi sampai situ. Pertama, kendalikan rasa takut. Rasa takut itu pasti ada, cuman kita harus mengendalikannya, harus mampu untuk menahannya gitulah. Rasa takut, nafsu itu kan udah manusiawi, ada di semua orang gitu loh. Tapi kita harus mengendalikannya gitu. Gimana caranya? Rasa takut itu diarahkan ke arah yang benar, syahwat kita diarahkan ke syahwat yang benar pelampiasannya. Terus kenali audien itu penting karena materi dan delivery kita tuh harus sesuai. Jangan sampai materinya untuk anak TK kita sampaikan ke bapak-bapak, kan nggak cocok gitu lah. Atau enggak materi orang tua kita sampaikan ke anak TK. Misalnya nih kita nyampein ke anak SD, tiba-tiba filsafat merupakan susunan daripada pandanan-pandanan ilmu yang itu anak SD tuh udah Ngomong apa ini? nggak kuat kan. Jadi kita harus mengenali audien, umurnya, usianya, gendernya, terus karakter lokasinya. Kan mesti di sini sama di bawah beda kan. Ketika kita nyari contoh, oh di Bandung yang dingin ini, kalau kita nyampein yang di tempat yang dingin ini terus kita nyampein di pantai kan nggak nyambung kan. Pantai kan panas kan biasanya. Nah, kurang cocok kan. Kalau misalnya kita mau nyari analogi ya sesuai tempatnya, sesuai audiennya gitu. Pokoknya kita harus mengenali audien lah, karakternya kira-kira tuh cocoknya dikasih materinya seperti apa gitu. Oh sama ini ya, kan nanti ada program salam di bulan depan, di bulan Ramadan ya. Program apa? Salam Apa tuh? santri silaturahmi ke masyarakat. Jadi kayak disebar tuh, ada yang jadi imam, ada yang jadi kultum, taraweh gitu segala macam kan. Nah khususnya yang imam yang mungkin ditanya ya, di sini tuh imam itu pakai bismillah apa enggak, pakai kunut apa enggak, jadi disesuaikan ya. Ya, itu ada yang petugas segitunya. Ada. Siapa? Diseleksi. Bukan, Nanti ada. maksudnya petugas untuk ditugasnya untuk mengenali audiennya gitu loh. Oh enggak, mungkin lebih dari ke kita sendiri yang bertugas di masjid itu, jadi imam atau apa. Berarti Imam inisiatif sih, sendiri. Iya. Takutnya kan ketika di situ nggak pakai bismillah, kita pakai bismillah. Begitupun juga nggak pakai kunut, kita pakai kunut gitu di malam 15 ke atasnya. Kayak gitu. Iya gitu sih. ditanya. Iya. Soalnya kadang salah paham. Iya, karena masjid itu nggak nginformasi ke petugas itu. Karena mereka pasti berpikir kita yang tugas di imam di situ tuh udah tahu, padahal mah belum tentu juga. Misalnya kita Iya, begitu. di masjid NU, terus bismillahnya sir. Iya. Iya, kayak gitu. Begitupun sebaliknya. sama dia. Iya, begitupun sebaliknya gitu kan. Pas orang-orang Nggak pakai mau bismillah. kunut, tiba-tiba dia langsung sujud. Antum pernah tahu gak pas di sini anak angkatan berapa gitu ya? Dia jadi maghrib atau isya gitu imam ya. Nggak pakai bismillah. Bismillah mutasir atau nggak pakai bismillah gitu. Udah langsung dikomenin sama warga. Iya. Aku Entah dibilang apa aku kadang juga lupa sih, karena aku kadang-kadang ada perbedaan juga sama NU kan. Tapi kalau di masyarakat NU kadang kelewat gitu, jadi diliatin terus.
asli ana aja pribadi kalau jangankan biasa aja kayak sholawat ya nggak pakai sayyidina nah. Kalau sholawat nggak pakai sayyidina, tahiyat juga nggak pakai sayyidina gitu aja. Kalau tahiyat emang enggak dia Iya, nggak pakai sayyidina. nggak pakai sayyidina sebetulnya di dalam hadis yang sahih pun juga nggak ada sayyidinanya. Gitu. Karena Iya, sholat sendiri bener doang sih. di sini yang nggak pakai sayyidina. Nah, ini Teman-teman emang semua harus pada pakai harus sayyidina. di briefing juga sih, maksudnya imam-imamnya jangan sampai dia nyampaikan sesuatu di luar, apalagi kan netra kan nggak ngelihat ya, jadi Iya. nggak tahu gitu. Jadi entah mungkin dari masjidnya yang ngomong langsung dengan inisiatif mereka apa dari kitanya sendiri yang ngisi. Kalau keinget juga kita Tapi ada yang nemenin nggak itu? ada Pak Samsul biasanya. Kalau nggak Pak Samsul, Pak Nana gitu. Pak ya. Nana apa? Pak Nana yang biasa pakai masker tuh kalau lagi sholat. Oh itu Itu ya. itu Kalau dimintain tolong bisa saja kalau memang lagi bisa kosong itu habis pulang itu. Nah itu biasanya kan kita berangkat tuh sebelum maghrib biasanya. Siapapun yang bertugas ya nanti kan diseleksi seminggu sebelum ini atau enggak sebelum Ramadan diseleksi. Nah baru tugasin tuh langsung di penanggalan itu. Nanti di tanggal sekian malam sekian ini ya ngisi di masjid ini jadi ini. Ada yang dari include imam juga, kultum juga, ada yang sekali tugas juga dua di masjid yang naik sama. apa itu berarti? Kalau Motor, dua, motor diantar sama Pak Samsul. karena kalau dua orang berarti harus dua motor nggak sih? Nah iya kalau memang dua tugas dua orang yang berbeda, ada satu tugas satu orang sama gitu. Kultum juga, imam juga iya gitu. Tapi ada juga satu masjid tapi dua tugas. Kultumnya beda, imamnya juga beda, tapi santri samaan juga kayak gitu. Nanti bulan Ramadan deh. Katanya Isi-isi. banyak gonimahnya, Hah? gonimahnya banyak katanya. Gonimahnya? Ah. Ya insya Allah sih. Kalau soal itu. Oke, jadi kenali audien, terus ketiga pelajari dan kuasai materi. Ini jangan sampai materi yang kita cari di chat GPT itu nggak benar-benar dikuasain. Kadang kan ada tuh, ini maaf ya dunia pendidikan tuh nggak baik-baik aja gitu. Jadi temanku bahkan ada yang ngomong tuh kuliah tuh kayak nggak berguna gitu. Jadi dia kuliah di UNES, dia kalau misal mencari kegiatan tuh nyari kegiatan di luar kuliah, misalnya dia ikut event, dia jadi panitia, jadi di situ justru dia dapat banyak ilmu gitu lah, misal ilmu komunikasi, ilmu cara dapat sponsor, dapat ini koneksi. Nah sedangkan di kuliah kata dia entah mahasiswanya atau dosennya itu udah ibaratnya ketergantungan sama AI lah. Itu kan udah nggak apa ya? Sehat ya. Pendidikan dah ya udah kalau ada AI mah nggak usah ke sekolah aja lah. Iya benar. Presentasi nih, maaf ya, aku ini juga kritikan buat pembelajar tuh termasuk aku juga. Bukan berarti aku ini soalnya aku video ini takutnya digeruduk ya. Jadi ada nih mahasiswa, dia ketika presentasi di PPT kan dia kan gambar kan, tapi PPT-nya tuh full tulisan. Jadi materi yang harusnya di PPT kan power of point kan, Iya, PowerPoint. PowerPoint kan power. Ya, PPT power, PT-nya itu poin gitu ya sebetulnya. Oh iya ya. PowerPoint kan. Apa kekuatan dari poin? Maksudnya kan yang ditulis harusnya cuma judulnya aja atau enggak cuma satu kalimat. Ringkasan. Yang dia tuh nanti dijelasin gitu. Satu kata atau satu kalimat yang dia nanti dijelasin. Jangan sampai penjelasan yang dia sampaikan itu baca karena nggak sedikit. Jadi dia di depan tuh sambil baca, dia ngeliatin PPT-nya dia, belakangnya audien itu udah kesalahan tuh. Iya, betul. Pertama baca PPT kesalahan, kedua belakangnya audien itu kesalahan, ketiga ya fokus sama bacaan dia ke PPT itu ya udah, ya itu ngapain presentasi, nggak ada apa ya, beda lah rasanya. Ya kalau misalnya antum baca sama antum belakangnya ya mending biar audiennya aja baca sendiri, kasih suara, udah tinggalin aja, tinggal di next. Nah itu kesalahannya ya PowerPoint. Harusnya yang benar ya tulisannya simple, terus penjelasannya di kita nggak boleh. PowerPoint itu cuma buat ngingetin kita poinnya, bukan untuk dibaca total gitu loh. Terus nah siapkan alat terbaik yang keempat. Jadi ketika kita berdakwah itu kita perlu alat-alat yang bakal menunjang dakwah kita. Jadi siapkan speaker, mic, pokoknya yang kira-kira menunjang lah. Kalau sekarang dakwah anak muda tuh pakai PowerPoint kan, pakai PPT, terus pakai proyektor, terus gaya penyampaiannya juga khas. Kadang juga buat konten. Nah, itu kan alat-alat untuk dakwah, untuk menyampaikan materi. Jadi harus pakai alat terbaik. Bahkan
Ana juga baru tahu sih kalau alat-alat media tuh harganya tuh mahal-mahal banget. Memang. Dari kamera aja lah, kamera yang punya RSAF yang pernah aku pinjem buat foto, itu harganya barunya itu sekitar 10 jutaan lah. Ada juga yang lebih tinggi lagi. Ya, apa? Sony. Sony A6400. Kalau yang A7000 atau A7 tuh dia nyentuh 20 jutaan. Nah, kemarin udah sempat funding sih, cuman nggak tahu ya cair apa dapat nggak. Funding untuk samaan. Heeh. Jadi kalau nggak ada kamera tuh kayak garing sih aku. Benar sih. Ya handphone sebenarnya cukup, cuman kayak kurang. Ya kurang lah untuk konten nih. Fundingnya itu funding kamera itu yang terperinci merek apa-apa gitu. Apa yang diajukan? Aku sih kemarin nulisnya kamera A7i atau 7 apa itu. Kenapa? A7i, yang harga 20 jutaan. Heeh. Oh iya. Total funding kemarin 60 juta. Oh, alhamdulillah. Maksudnya total kebutuhan ya. Cuman cairnya atau ininya kapan aku nggak tahu. Funding kecek di sana kan? Ke donatur kita sih kayaknya. Ya aku ini masalah politik ya, jangan bahas di sini deh. Ini Oke, nanti di luar. cukup mix soalnya. Ayo, oke. A7i. Lagi Leica mahal lagi. Leica dari Sony juga. Bukan, Leica kamera Kamera juga. Nah itu mungkin sampai di sini dulu deh. Boleh. Soalnya orang-orangnya kurang juga. Wildan baru datang sih tuh. Oh datang, dianterin atau Dianterin sama ibu sama bapaknya. Dari jam 6 pagi, jam setengah 7 lah dari OTW dari Depok. Sekarang baru nyampe. orang tuanya masih ada di kamar? Ada masih ada. Mana? Hmm? Ini sih kalau keresahan Nana ya kan open dulu. Tekan on. ini kan masih ini mah masih nggak apa-apa, masih keresahan di asrama ya. Maksudnya untuk yang mantau asrama tuh siapa sih? Ini kalau ini udah politik ya, udahlah itu tutup dulu dah. Nah mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak ada. Cukup ya. Ya udah. Semoga kita terus bisa istiqomah dalam kebaikan lah. Amin. Dan semoga dengan pembelajaran kita mendapat banyak berkah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.